tadi bingung dok. Ini mau manggil Pak Dokter, apa mau manggil Habib? Gitu. Ini satu-satunya scroll TikTok gitu. Jadi ngabuburit. Sahabat-sahabat sekalian, mungkin ketika kakak kan KTP-nya itu masih belum berbarcode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini kita kehadiran tamu spesial ini. Ini tamu datang jauh-jauh dari ujung timur Bondowoso. Tadi saya tanya perjalanannya 1 jam ya Pak Dokter ya. Ini Dokter Muhammad Habib Muzaki MMkes. Ya, ini panjang. Saya tadi bingung dok. Ini mau manggil Pak Dokter, apa mau manggil Habib? Gitu. Ini satu-satunya dokter di Bondowoso yang keturunan Rasulullah ya. Ya benar dong? Enggak Bukan, Pak. Oh bukan. Hanya nama saja. Oh, hanya nama saja. Saya asli Jawa. Ya alhamdulillah namanya Pak seperti itu. Ya alhamdulillah. Jadi Pak Dokter, ini cuaca panas-panasnya lagi Ramadan ini. Terima kasih sudah hadir di podcast kami. Kali ini saya podcastnya sudah hostnya saya ya. Kali ini harusnya saya di podcast ini. Kalau kemarin dok itu mic-nya cuma 1 dok. Ya. Sekarang alhamdulillah udah 2. Alhamdulillah. Berarti sudah kawin dia ya? Iya. Punya anak. Ya sudah beli baru bro. Iya kan memang kemarin bukanya. Jadi kesibukannya apa nih dok? Selain jadi kepala puskesmas Cerme, mungkin apa aja kesibukannya dok? Jadi terima kasih. Saya manggilnya Pak Camat atau Mas aja ya. Biar nggak kelihatan enak gitu ya. Ya kita manggil Mas aja ya. Mas Camat atau Mas aja dok. Mas aja ya. Oke, biar enak ya. Jadi terima kasih saya sudah diundang di podcast ini, podcast Al-Fatih ini ya. Jadi selain sebagai kepala puskesmas Cerme, saya juga sebagai bukan penanggung jawab, tapi intinya diamanai oleh NU untuk menjadi direktur di klinik NU yang Traktakan. Luar biasa. Dan juga diamanai juga sebagai ketua LKNU Bondowoso dan juga ketua PDNU Bondowoso. Iya, itu PDNU itu artinya adalah Perhimpunan Dokter NU. Jadi di Bondowoso ini kita ada perhimpunan selain LKNU. Iya. Tapi kalau lembaganya namanya LKNU, tapi kalau di PDNU itu masih berupa sayap dari salah satu lembaga di NU. Jadi perhimpunan dokter NU. Ada anggota kita sekitar 13 orang. Berarti dokter sekaligus ulama gitu dok? Ya bukan. Oh bukan ya? Bukan. Ya dokter tapi yang berafiliasi ke NU, yang kita juga membantu di. Jadi organisasi induknya NU, karena di NU juga ada. Ya, jadi kita ada menangani klinik, mungkin ya rumah sakit dan bidang-bidang kesehatan lainnya dok ya. Dan kadang kita bersama dengan klinik NU dan mungkin di LKNU-nya tadi. Oh ya teman-teman, ini kebetulan Dokter Habib ini selaku penanggung jawabnya klinik Al-Fatih. Ya. Sekaligus. Ya, sekaligus. Jadi, ini sibuk banget ini kayaknya. Bagi-bagi pekerjaan. Iya. Kalau dokter itu kan punya 3 SIP ya, Pak. Iya. SIP yang pertama dipraktekkan saya di Pracekan, SIP kedua itu di puskesmas, SIP ketiga saya taruh di sini. SIP ini surat izin praktek. Oh iya. Jadi untuk yang di klinik RSNU itu hanya sebagai manajerial atau strukturalnya. Kalau sampai punya izin banyak seperti itu dok, apa karena di Bondowoso khususnya ini apa karena kekurangan tenaga kesehatan? Tidak, memang jatahnya 3 Pak. Oh gitu. Jatahnya kita kan sebagai dokter kita dapat STR. Iya. STR dapat 3 itu bisa ditaruh di mana saja. Iya. Tiap praktek kan harus ada namanya surat izin praktek tadi itu untuk sebagai legalitas kita sebagai dokter. Saya nggak bisa bayangkan ya Pak Dokter ini, saya tahu kondisi
Kecamatan Cerme itu Ya. yang geografisnya termasuk luas wilayahnya luar biasa itu. Bisa mengcover itu semua, ditambah lagi tadi di RS NU ya, klinik NU, kemudian tambah lagi sekarang ini di kerjasama dengan Al-Fatih ya, saya doakan ya Pak Dokter ini sehat-sehat selalu ya. Amin. Ada suka dukanya Dok, mungkin karena orbitasi yang tinggi, kemudian di Cerme juga mungkin ada punya cerita-cerita unik jadi dokter di Cerme. Ya, alhamdulillah banyak kalau cerita unik. Jadi di Cerme itu kan 12 tahun ya Dok ya? 12 tahun, mulai 2012. Ya Allah, Juli ini 12 tahun saya alhamdulillah tidak kemana-mana. Betah atau gimana Dok? Ya betah, Oh, iya. betah, sangat betah di sana karena sudah menyatu dengan kultural masyarakat sana. Jadi Cerme itu kan kulturalnya kan Ya, mungkin khas. agak berbeda ya Khas, dengan ya. kecamatan lain ya mungkin lah menurut saya ya. Jadi alhamdulillah juga dengan kepala desa, dengan warga, dengan para kiai, dengan tokoh-tokoh masyarakat itu sudah alhamdulillah lah kita kompak untuk memajukan dengan lintas sektor, Pak Camat, Pak Polsek dan Ramen dan semuanya. Alhamdulillah kita sudah match, artinya match itu satu tujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan terutama di bidang kami, dan beliau-beliau tersebut sangat membantu, sangat menunjang kegiatan kami. Itu dah. Kalau suka duka pengalaman banyak. Jadi saya itu jatuh di nama kita ada desa yang sangat terbanyak, itu desa Color dan desa Jirak. Saya kan suka ngetril dulu. Ya, susah aksesnya ya. Pulang ingat saya waktu pulang vaksin zamannya Covid dulu. Iya. Ya mungkin kalau dibilang mesti diselamatkan Allah saya itu. Saya jatuh naik trail kebentur batu sini. Sempat nggak bisa napas sekian detik saya itu. Ya setelah itu saya tidak berani ngetrail. Tapi setelah itu saya tidak berani. Waktu itu mungkin capek ya. Waktu itu zamannya Covid itu vaksin. Kita vaksin mulai jam 7, jam 8 sampai jam 5 sore. Kita vaksin warga Jirak waktu itu antusiasnya. Akhirnya pulang udah capek yang tersendiri. Ya, terus di Solor juga pernah jatuh, namanya di Solor jalannya seperti itu. Ya banyak lah, tapi alhamdulillah ya kerasan saya di sana. Seorang dokter Sudah menikmati gitu loh dengan harus pekerjaan. komunikasi, dan sana kayaknya kultur pesantren ya, ada puluhan pesantren di sana besar-besar semua, harus bisa mengkomunikasikan Ya, itu. cuman kelemahan saya satu, saya belum bisa bahasa Madura. Saya mengerti tapi tidak bisa ngomong. Itu kelemahan saya itu sudah untuk di sana itu kata. Ya, tapi bisa lah, biasanya kalau Jawa Ngerti, match ya sedikit-sedikit. gitu sama Madura itu. Jadi luar biasa tadi disampaikan, sudah jadi dokter harus komunikasi yang baik dengan kiai ya, ulama di sana. Di satu sisi juga karena kondisi geografis yang luar biasa di Cerme, itu tuntutannya harus ya paling nggak mau harus bisa ngetril ya kayaknya ya. Sampai Pak Dokter sendiri turun-turun ke desa-desa itu ya. Luar biasa. Jadi ngomong-ngomong itu ya Dok ya. Mungkin kalau ngetril memang hobi atau gimana Dok? Hobi. Hobi Dulu ya? pernah ya hobi. Punya hobi apa aja Dok? Banyak. Saya ngeluyur pokoknya Pak. Ngeluyur ya? Ngeluyur atau berakak-belakaan. Touring gitu mungkin? Touring sudah dulu, sekarang sudah enggak, boyoknya sudah enggak kuat. Pinggangnya sudah. Dulu tuh juga kalau saya sering sepeda gunung, Sepeda gunung. atau off-roadan itu seneng. Oh. Sampai sekarang kalau itu. Mungkin gini Dok, ini karena podcast ya. Di podcast ini kita temanya kesehatan. Jadi mungkin bisa di-share sama teman-teman di rumah, pemirsa-pemirsa podcast ini. Mungkin tips-tips ya. Sekarang bulan Ramadan, kemudian rata-rata yang punya hobi-hobi ini masih melanjutkan ya. Ada yang lari malam ya. Karena kalau siang Pak malam, tapi menurut dokter pakar-pakar itu nggak sehat atau seperti apa. Mungkin bisa bagi tips ya Pak Dokter untuk beraktivitas, melakukan hobi tadi kayak sepeda, ngetrail, mungkin touring atau apa itu di bulan Ramadan itu mungkin bisa di-share Pak Dokter. Sebenarnya untuk masalah waktu itu tidak ada masalah ya. Jam berapapun olahraga itu oke. Tapi memang yang paling bagus itu kan pagi, karena pagi udah masih seger, kita bisa menghirup udah masih fresh gitu. Nah, tapi karena kita sekarang mungkin lagi puasa ya, mungkin bisa dilaksanakan sore. Jadi setelah sholat asar kan sudah tidak begitu panas, kita bisa
gowe sambil ngabuburit, sambil mungkin cari takjil lah itu mungkin. Jadi sebagai motivasi adalah nyari takjil. Nah, akhirnya kita kan goesnya lebih lancar, lebih kuat. Atau mungkin kalau mau ngetril ya mungkin habis sholat asar, nanti pulang-pulang sudah maghrib. Itu mungkin salah satu tip. Kalau mungkin olahraga juga bisa dilakukan pada waktu sore. Oleh karena pagi, itu tadi kadang terlalu bersemangat pagi, akhirnya takutnya kita jam 9, jam 10 kita akan ya lemas karena paginya sudah terforsir lah. Mending sore gini lebih enak karena juga sudah tidak panas. Kalau tadi dokter hobinya banyak, kalau saya hobinya satu dok cuma. Apa? Scroll TikTok gitu. Jadi ngabuburitnya itu dong. Oh ya, sip. Ini terima kasih udah di share ini ya. Saya pengen apa ya, terutama generasi Z dok. Ya, kalau Pak Dokter nih kayak generasi milenial masih ya. Oh, Kalau sebelumnya milenial ya. Itu berapa bulan? Jadi Gen Z ini fenomenanya sekarang ini apa namanya olahraga meskipun jadi tidak berpengaruh. Kalau dulu kan ketika aktivitas di Ramadan itu berpengaruh ya dulu ya. Jadi nunggu waktu sahur, kemudian nunggu buka puasa itu luar biasa dulu perjuangannya. Kalau sekarang ini rata-rata generasi Z ini ngasih buang-buang waktunya untuk atau ngabuburitnya ini dengan aktivitas yang luar biasa ya. Jadi seperti lari sore, kemudian ya sepeda gitu. Terima kasih dok. Ini bisa ngasih tips buat teman-teman. Mungkin yang terakhir ini dok. Jadi dengan melihat tadi sudah gambaran Pak Dokter aktivitasnya banyak, kemudian kondisi di Bondowoso ini saya lihat ini perkembangan tuntutan ya, terutama layanan kesehatan di Bondowoso ini luar biasa. Bahkan hari ini juga lagi wabah mungkin DBD Cikungonya di rumah sakit penuh, kemudian di puskesmas juga penuh, tidak menampung. Itu masyarakat juga tidak mau tahu, saya pokoknya mau dapat layanan kesehatan yang paling bagus, kemudian tidak mau tahu prosedurnya seperti apa. Saya pengennya dapat pelayanan prima lah gitu ya. Tapi di satu sisi kita lihat semua bahwa kondisi, saya lihat di portal berita itu bahwa kondisi tenaga kesehatan kita itu tidak ideal. Bahkan Pak PJ Bupati, Ibu PJ Sekda kemarin menyatakan bahwa idealnya tenaga kesehatan itu yang harus dicukupi dari P3K itu masih belum maksimal ya untuk progresnya di setiap tahunnya. Di satu sisi juga banyak fasilitas-fasilitas kesehatan yang ini memang butuh support ya. Seperti saya lihat di beberapa puskesmas ketika musyawarah perencanaan pembangunan itu, usulannya itu memang hal yang memang seharusnya ada di puskesmas, tapi belum bisa tersedia di situ ya alat-alat ya. Termasuk juga di posyandu di pustu-pustu itu saya lihat kondisi bangunannya juga mungkin masih kurang, masih belum layak. Jadi ini mungkin sebagai dokter yang sudah puluhan tahun ya, belasan tahun ngabdi di Bondowoso ini, melihat perkembangan selama ini, mungkin apa kira-kira gambaran Pak Dokter ini kaitannya dengan pelayanan kesehatan di Bondowoso ke depan ini seperti apa dok kira-kira? Jadi kalau menurut saya ya, mulai dari saya masuk Bondowoso tahun 2008, saya pertama masuk di sini itu dinas diprajekan waktu itu, saya masih kontrak, itu masih ya untuk jauh lah dari sekarang. Sekarang perkembangan sudah besar, terutama dalam era JKN. Jadi dengan era JKN ini sudah banyak puskesmas yang sudah berbenah, karena kan untuk pendanaan sebagainya kan menggunakan banyak dari dana JKN. Dana JKN itulah. Kalau saya amati untuk alat itu sebenarnya puskesmas lengkap. Lengkap ya? Sebenarnya lengkap. Sama sebenarnya USG, rata-rata puskesmas sudah punya USG. Hampir semua puskesmas di Bondowoso punya USG. Dokter juga sudah dilatih semuanya. Perawat di setiap desa ada. Perawat bidan setiap desa itu ada. Kan dulu program waktu itu gubernur, satu desa satu perawat satu bidan.
Itu sudah jalan sampai sekarang. Nah, cuman yang kurang adalah menurut saya ya mungkin adalah tingkat kesejahteraan dari tenaga kesehatan. Oh iya. Ya masih ada lah teman-teman tuh yang mohon maaf lah digaji lah, anggap aja nakes ya, perawat ya atau bidan itu sekitar 300 satu bulan. 300 400. Ya, ada kan tergantung puskesmas juga di kekuatan ada. Terus ada yang perawat kontrak desa itu juga masih belum diangkat ke 3K. Jadi banyak lah, intinya dia sudah mengabdi mulai 2010 kalau nggak salah. Ya, kalau gajinya 300 400 itu yang kontrak itu sudah lumayan, tapi kan dia belum jelas untuk nasibnya. Punya istri. Kalau yang gaji itu ya rumah. 400 500 ada 600 juga ya, kadang tenaga kontrak puskesmas ya memang puskesmas sanggupnya seperti itu. Tapi ya harapan kami mereka tetap di apa namanya diperjuangkan. Iya, dia padahal sudah mungkin ada indeks ya, indeks mungkin dari indeks kesehatan atau survei atau harapannya kan ya, dengan dari, meningkatnya pendapatan mereka juga meningkatkan kualitas iya mereka dari juga. dari mungkin BKN juga menilai masih tenaga kesehatan masih kurang gitu. Iya, kalau untuk dokter ya masih kurang di sini. Jadi kalau standarnya BPJS sebenarnya itu 1/5.000 satu dokter, per 5.000 penduduk itu satu dokter. Itu standar dari WHO. Nah, terus tapi alhamdulillah sekarang itu untuk masyarakat Bondowoso kan sudah bisa menggunakan UHC ya. Jadi siapapun mau berobat yang penting sakit dan KTP Bondowoso dia bisa dilayani secara gratis. Asalkan kalau memang dia tidak punya BPJS langsung kita daftarkan BPJS melalui program UHC. Asalkan dia KTP Bondowoso. Jadi dengan itu alhamdulillah animo masyarakat juga ke puskesmas semakin tinggi. Dan untuk puskesmas kayak di Cermi yang pinggir-pinggiran itu juga alhamdulillah juga sangat bermanfaat program tersebut untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi universitas sampai UHC itu Universal Health Coverage ya. Jadi pemerintah daerah ini anggap sudah membayar seluruh menganggarkan seluruh masyarakatnya untuk keikutsertaan BPJS ya. Asalkan masyarakatnya itu memang KTP Bondowoso dan KTP-nya online. Jadi hari ini pokoknya aktif. Iya, aktif ya. Aktif. Hari ini banyak, Dok. Ini punya KTP, punya KK. Itu ketika didaftarkan ke UHC itu enggak aktif gitu. Iya. Ini aktif juga. Kebetulan saya kasih masukan juga ini. Iya. Mungkin sahabat-sahabat sekalian mungkin ketika KK kan KTP-nya itu masih belum berbarcode ya atau masih tanda tangannya masih tanda tangan manual bisa dicek di masing-masing rumah itu diusahakan datang ke kantor kecamatan mungkin atau datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencetak KK yang baru. Itu gratis, pelayanannya gratis. Mencetak KK dan ngecek. Kadang-kadang ada bapaknya, ibunya ada, anaknya ini nggak masuk, Dok. Ya, nggak masuk karena nicknya itu dipakai orang lah istilahnya. Jadi akhirnya itu akan menyulitkan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan. Ya. Jadi saya lihat di medsos itu ada yang pelayanannya ditahan atau harus memberikan uang jaminan gitu ya. Padahal Bondowoso sudah UHC gitu ya. Seperti itu, Pak. Makanya kan untuk paham ya, pengennya cepat, pengen lain, tapi kan kadang kan ya secara prosedur kan harus dilaksanakan seperti itu. Iya. Dan saya lihat bebannya tenaga kesehatan hari ini itu juga luar biasa, Dok. Dengan gaji yang minim tadi itu tuntutannya tidak hanya karena saya lihat muter-muter ke desa, melihat bidan perawat itu tidak hanya melayani warga masyarakat yang berobat maupun dilakukan upaya-upaya pencegahan ya kayak hari ini dituntut untuk bisa ngatasi kaitannya dengan DB ya. Jadi ngecek-ngecek ke rumah-rumah, ngecek kondisi warga yang mungkin punya serang cikungunya tapi nggak berobat gitu. Itu mau nggak mau teman-teman datang ke rumah-rumah. Tapi di satu sisi tenaga administrasinya ya, administrasi itu mereka ngerjakan itu ngerjakan itu ya mungkin pelaporannya, mungkin peng-SPJ-nya tuh ngerjakan itu. Itu kan luar biasa itu ya, pengorbanan dari tenaga kesehatan. Saya juga sepakat sama Pak Dokter ini. Harapan saya pokoknya ini
teman-teman nakes ya, terutama ya nakes lah yang memang di Bondowoso ini bisa ditingkatkan lah untuk dalam artian bisa dimasukkan ke apa namanya itu database di ya? P3K atau mungkin kalau PNS mungkin sudah tidak bisa. Karena rata-rata yang teman-teman perawat desa itu rata-rata sudah di atas 35 tahun usianya. Dan dia kan tidak bisa jadi PNS. Nah, kalau P3K kan masih bisa. Nah, itu harapan saya benar. Teman-teman tuh kasihan kadang-kadang. Jadi intinya mungkin dengan podcast ini mungkin bisa didengar siapa. Nanti bisa dimasukkan ke anggaran atau mungkin database P3K di Bondowoso. Karena masih banyak. Kalau bidan, alhamdulillah rata-rata sudah PNS kalau bidan. Oh iya. Kalau perawat desa, terutama yang Podkesdes itu, Iya. hampir Yang dia harus nginap di desa Iya, itu. iya. Kadang-kadang Itu pun kejadian malam. itu kontraknya mereka kan kadang dia kalau sudah akhir tahun itu sudah was-was, apakah saya diperpanjang atau Diperpanjang tidak. atau enggak, Nah, iya. gitu loh masalahnya. Iya. Jadi kadang tuh kan tergantung pemerintah ya intinya. Ya sekarang diperpanjang alhamdulillah, tapi kan harapannya kalau nanti sudah dia P3K atau mungkin lebih-lebih nanti dia bisa ke P3K atau mungkin PNS nggak bisa ya, ini bisa lebih apa ya namanya untuk kualitas dalam artian pendapatannya juga bisa lebih tetap dan gitu. Kan banyak sekali itu perawat desa yang seperti itu. Yang paling akhir ini ya dok Ya. Karena sudah mau masuk buka puasa ini paling akhir nih saya mau tanya. Jadi dengan penjelasannya Pak Dokter tadi termasuk perkembangan pelayanan kesehatan di Bondowoso ini, mungkin bisa dijelaskan dok kehadiran klinik Al-Fatih ini ya ini mungkin bisa membantu dari segi apanya di dunia kesehatan dan mungkin layanan-layanannya. Kalau saya lihat jadi di klinik Al-Fatih ini sudah membuka berbagai macam layanan ya dok, baik itu umum ya, dokter umum, kemudian nanti mungkin ada dentis, mungkin ada dokter gigi mungkin Kedepannya. ya kedepannya seperti ada. itu karena bentuknya sudah klinik, mungkin ada layanan-layanan lain yang saya lihat tidak ada di rumah sakit kayak yang bekam, semacam sunat itu ya. Karena spesialisasinya sunat itu mungkin bisa diceritakan Mas. Jadi gini, klinik Al-Fatih ini memberi warna baru ya di Bondowoso ini. Saya akui itu. Yang pertama dulu zaman sebelum klinik Al-Fatih atau Al-Fatih ya belum klinik waktu itu belum ada sunat yang dalam artian Modern belum ya? modern Iya. dalam artian teman-teman masih manual dan sebagainya. Jadi sudah berani. Akhirnya sekarang dan Al-Fatih itu sendiri tidak pelit. Dalam artian dia mengembangkan kepada teman-temannya semua, teman-teman perawat, juga teman-teman dokter juga banyak yang ikut pelatihan dan sebagainya, termasuk saya juga dulu. Pak Dokter ikut nyunat juga? Ya. Oh. Saya juga pelatihannya juga. Jadi akhirnya sekarang dan merasa dalam artian sekarang banyak yang melaksanakan sunat modern. Iya. Nah, dan akhirnya dengan memberi warna baru ini ya saya yakin insya Allah dengan beberapa jadi statusnya klinik nanti kegiatan mungkin bekam sudah ada kita di sini bekam untuk jadi mungkin warga Bondowoso yang membutuhkan bekam bisa menghubungi klinik Al-Fatih. Terus gitu ya. rawat luka biasanya pasien diabetes itu yang punya gangren dan sebagainya bisa menggunakan klinik Al-Fatih dan itu yang penting sunat ya. Sunat yang ini spesialisasinya di sini atau mungkin yang menjadi top brandnya Al-Fatih itu sunat. Dan alhamdulillah kalau sunat di sini tuh habis sunat bisa langsung lari. Iya. Ibunya lari, anak juga lari gitu ya. Kalau bapaknya jangan lari. Bapaknya jangan lari, bayar. Kalau lari dikejar nanti ya. Tapi ada beberapa kelas ya, ada yang gini dan juga dapat mainan kalau di sini, Pak. Iya. Jadi kalau habis sunat dapat mainan hanya bisa langsung pulang lari gitu. Alhamdulillah juga langsung. Biasanya 3 hari 4 hari bisa sembuh. Tergantung anaknya juga. Sembuh ya. Jadi saya punya pengalaman juga kalau bilang Al-Fatih ini enggak pelit, Dok. Jadi di beberapa sekitar 2 atau 3 tahun sebelum ini kita rutin yang mengadakan sunatan massal sunatan massal itu yang modern. Dan itu juga baru pertama kali, Dok, karena yang lainnya itu rata-rata sunatnya masih yang metode lama seperti saya dulu, Dok, gitu. Kalau mau sunat pakai drama, Dok. Iya. Jadi yang
ini ngasih ya sudah free semua. Ya mungkin pengembangannya di sini nanti bisa anak saya sambil main game nanti di sini nanti. Ah, iya. Kedepannya mungkin seperti itu. Iya. Jadi sambil main game Jadi bisa untuk nanti. meningkatkan kenyamanan Ya, ya. intinya kan anak mahasiswa itu kan harus nyaman. Iya. Kalau udah nyaman dia nggak takut. Iya. Padahal sebenarnya nggak sakit. Biasanya kan kita kan juga nggak pakai jarum, berarti langsung ada alatnya, langsung dia Kayak selesai. disemprot gitu ya dok ya. Ya semprot dulu, habis itu ada alat yang stabilizer namanya untuk anestesinya. Jadi anak itu sudah nggak pakai jarum sama sekali. Dan sudah nggak pakai mungkin zaman jenengan jahit ya. Iya, Nah, jahit. kalau udah ada. Lama itu, Dok. Aduh, udah itu sudah. Iya. Gitu aja. Terima kasih Pak Siap. Dokter ini sharingnya sore ini banyak manfaat ke saya pribadi maupun teman-teman nantinya dan saya doakan ya Pak Dokter ini punya semangat dan energi yang lebih lagi ya untuk bisa memberikan sumbangsih pemikiran, tenaga dan waktunya Amin, untuk amin. Bondowoso. Siap. Karena kami butuh ya, saya warga Bondowoso asli ini butuh orang-orang seperti panjenengan punya dedikasi yang tinggi. Karena belum tentu semua dokter itu mau ditempatkan di kecamatan yang ujung-ujung dong. Iya, saya pernah ketemu dengan beberapa dokter-dokter yang posisinya itu di puskesmas terjauh ya. Itu rata-rata kalau mau di rolling nggak mau gitu ya. Jadi Pak Dokter ini sudah 12 tahun di ujung sana di Cerme. Perjalanan itu 1 jam ya. Kota. Nggak ada KRL. Ya mungkin ke depan ya dok ya ada Iya. tol ya dari Cerme ke Bondowoso Tol gitu. Ngantol ada, saudara. Tol Ngantol ya. jadi biar trailnya itu nggak kepake sekalian dah gitu ya. Itu saya doakan ya Pak Dokter ya sehat-sehat selalu. Amin, amin. Kemudian mungkin nanti kita undang lagi podcast ya di Al-Fatih ini untuk bisa sharing-sharing beberapa sesi-sesi khususnya di bidang kesehatan yang mungkin bisa memberikan manfaat kepada masyarakat Amin, pada amin, umumnya. Mungkin terima kasih. Saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.